Halo semua, selamat datang di mata kuliah pemasaran global. Dan di pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang strategi promosi yang merupakan bagian dari keputusan komunikasi pemasaran global. Dalam konteks strategi promosi, ada yang dinamakan dengan promosi penjualan. Apa itu promosi penjualan? Yaitu program komunikasi yang sifatnya berbayar dan berjangka waktu yang tujuannya adalah menambah nilai bagi produk atau brand sehingga produk atau brand tersebut dapat terjual. Dalam konteks ini, menurut Kigan ada dua jenis promosi penjualan. Yang pertama adalah consumer sales promotion, yang tujuannya adalah agar konsumen ada produk baru, atau agar konsumen dari suatu produk itu bertambah, atau terjadi permintaan secara kumulatif yang bertambah terhadap produk tertentu. Ada juga yang kedua yang dinamakan trade sales promotion, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk itu tersedia dalam jumlah yang cukup atau bahkan mungkin melimpah di saluran distribusi sehingga orang-orang dapat dengan mudah untuk mendapatkannya. Pertanyaannya kemudian adalah gimana sebetulnya cara untuk melakukan promosi. Dalam hal ini, Kigan memulai contoh yang pertama itu sampling. Sederhananya adalah si perusahaan ngasih tester kepada konsumen, sehingga konsumen ketika mencoba dan kemudian suka, dia akan melakukan keputusan pembelian. Contoh yang mungkin sederhana adalah Spotify. Biasanya Spotify menawarkan atau mempromosikan 3 bulan premium gratis, sehingga kemudian setelah 3 bulan diharapkan orang akan merasa nyaman dengan fitur Spotify tanpa iklan, sehingga ketika dia setelah 3 bulan selesai ada iklan, dia akan merasa tidak nyaman, sehingga dia akan memutuskan bahwa, oh ya sudah saya akan bayar Spotify premium. Dan itu bisa terjadi dalam konteks berbagai macam industri. Dalam industri kuliner terutama biasanya terjadi juga ketika perusahaan ngasih contoh makanan yang bisa dicoba dengan gratis, yang kemudian diharapkan si konsumen itu bisa tertarik untuk melakukan keputusan pembelian. Contoh yang paling real itu dilakukan oleh banyak sekali pedagang keju di Belanda yang memang dia menjual keju kepada terutama wisatawan gitu, yang mereka tidak punya pengetahuan yang memadai tentang kultur dan industri keju di Belanda. Ada juga yang disebut yang kedua itu couponing atau stiker penawaran khusus yang ditempel di produk, termasuk diskon atau termasuk kupon yang mesti ditukarkan juga, atau juga termasuk undian. Nah, ini adalah salah dua cara yang diyakini sebagai metode yang banyak digunakan dalam konteks promosi global secara umum. Tentu saja turunannya jadi akan banyak tergantung dengan konteks masing-masing. Nah, disinilah kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu get global. Apa sih masalah dan kemudian apa sih tips yang ditawarkan oleh Kigan jika perusahaan ingin melakukan promosi dalam skala global. Kita mulai dengan masalah, yang pertama ada fraud, penipuan, di mana satu pihak dirugikan atas inisiatif pihak yang lain yang tidak sesuai dengan perjanjian atau fakta di lapangan. Yang kedua, biasanya beda negara, beda aturan main, sehingga perusahaan harus peka terhadap regulasi, terhadap kultur, dan seterusnya, sehingga nantinya tidak terjadi backlash atau kegagalan ketika melakukan strategi promosi hanya karena tidak paham atau tidak peka terhadap aturan main. Nah, sehingga kemudian ini masuk ke yang ketiga, dalam konteks ini kadang-kadang pendekatan promosi bisa kontradiktif dengan nilai kultur atau agama, sehingga itu harus dipertimbangkan ketika suatu perusahaan akan melakukan promosi di negara yang mungkin bagi dia asing. Contohnya misalkan lotre. Lotre ini kan sebuah industri yang sangat besar di Eropa, bahkan kalau teman-teman tahu industri sepak bola, itu industri sampingan yang juga berkembang karena industri sepak bola adalah industri lotre atau undian. Biasanya menebak siapa yang menang, menebak skornya, siapa yang akan jadi juara, dan seterusnya. Tapi di beberapa negara, khususnya negara yang mayoritas muslim, lotre ini dilarang sehingga tidak cocok untuk dijadikan strategi atau pendekatan promosi karena bagi mereka secara kultur dan agama, lotre ini haram. Lalu kemudian bagaimana dong tips agar pasar global bisa peka untuk melakukan strategi promosi yang tepat.
Yang pertama, mereka harus memperhatikan level ekonomi. Bagi negara maju, tools atau alat promosi itu relatif besar atau tak terbatas karena memang daya beli besar, pergerakan uangnya juga cepat dan besar juga. Tapi kalau ekonominya lemah, maka perusahaan harus membatasi alat promosinya agar promosi dapat optimal tanpa kemudian cost-nya jadi lebih tinggi dibanding dengan benefit yang didapatkan. Yang kedua, harus diingat juga bahwa tiap pasar kematangannya berbeda-beda, sehingga strategi promosi juga harus mempertimbangkan seberapa mature si kondisi pasar itu, baik dalam konteks konsumennya, dalam merespon suatu cara promosi tertentu, maupun dalam konteks daya belinya. Yang ketiga, perhatikan persepsi lokal, ini erat kaitannya dengan aturan main dan kultur nilai atau agama yang bisa kontradiktif dengan suatu pendekatan promosi. Kemudian regulasi, ini juga berkaitan dengan aturan main, berkaitan juga dengan hal-hal untuk menghindari fraud atau penipuan. Dan yang terakhir, ada memperhatikan struktur perdagangan di industri retail. Karena ketika kita tahu cara berdagangnya retail yang berlaku di suatu negara, promosi yang bisa dilakukan mungkin bisa lebih tepat. Misalkan apakah couponing yang akan dilakukan itu mending ditempel langsung oleh perusahaannya di produk tersebut, atau misalkan didistribusikan atau dikerjasamakan dengan retail, tergantung dengan pola atau struktur industri di dalam konteks industri retail. Kedua, selain sales promotion, ada personal selling. Sederhananya adalah komunikasi person to person antara representasi perusahaan dengan calon konsumen yang tujuannya adalah untuk menjual produk dalam jangka pendek. Dalam jangka panjangnya untuk membangun relasi. Ada beberapa tantangan, yang pertama risiko politik, ketidakstabilan atau korupsi, contohnya ada regulasi, tadi juga berkaitan, misalkan tarif atau kuota mempengaruhi harga sehingga mempengaruhi penjualan, kemudian fluktuasi nilai tukar mata uang juga itu mempengaruhi, dan yang terakhir market unknown atau ketidaktahuan si pemasar atau si perusahaan terhadap pasar. Makanya biasanya ketika memutuskan tenaga kerja yang akan melakukan personal selling, itu perusahaan dihadapkan pada beberapa pilihan. Apakah personal sellernya, penjualnya itu akan berasal dari negara tempat perusahaan itu ada, kemudian diekspor ke negara yang dijadikan market, ataukah penjualnya akan dilakukan oleh orang-orang di negara yang jadi pasar, ataukah di negara lain yang bukan negara asal perusahaan dan bukan negara tujuan pasar gitu. Misalkan ada perusahaan Amerika jualan di Indonesia, apakah tenaga pemasarnya nanti akan berasal dari Amerika, apakah akan dari orang Indonesia, atau apakah dari orang Malaysia yang kemudian dipekerjakan oleh perusahaan Amerika untuk jualan di Indonesia. Nah, itu beberapa pertimbangan yang harus diputuskan oleh perusahaan demi mengantisipasi ketidaktahuan mereka akan situasi pasar. Nah, tadi tujuannya sudah saya singgung juga, yang jangka pendeknya menjual, jangka panjangnya adalah membangun relasi. Kenapa kemudian ada tujuan jangka panjang membangun relasi? Karena pada hari ini situasi persaingan semakin ketat, kemudian bisnis atau usaha baik secara lokal maupun global sekarang berbasis trust atau kepercayaan, dan dengan tumbuhnya kepercayaan dan relasi baik antara perusahaan dan konsumen akan mendorong rasa bahwa konsumen merupakan bagian dari suatu iklim atau suatu produk atau suatu kultur, sehingga akan tercipta loyalitas, dan ketika pelanggan sudah loyal, secara jangka panjang itu akan menurunkan biaya pemasaran atau biaya promosi karena memastikan terjadinya keputusan pembelian. Ini contoh yang menarik dari personal selling yang sangat persuasif ada di film The Wolf of Wall Street, di mana Leonardo DiCaprio kemudian melakukan telepon secara personal ke orang dan orang, dan kemudian tujuannya adalah untuk menjual saham, dan kemampuan persuasiveness ini kemudian membuat orang-orang tertarik untuk membeli saham, walaupun bisa jadi sebetulnya perusahaan yang dibeli sahamnya itu sedang dalam proses kejatuhan, tetapi persuasiveness ini yang kemudian berhasil meyakinkan orang-orang sehingga mereka mau mengikuti apa yang disarankan oleh si Leonardo DiCaprio dalam film tersebut. Nah, dalam konteks ini ada yang dinamakan strategic atau konsultatif selling model yang berhubungan dengan personal selling tadi. Intinya adalah bahwa dalam model ini ada langkah-langkah yang saling berhubungan, yang tujuan akhirnya adalah untuk memastikan terjadinya penjualan yang berkualitas.
Ada 5 langkah. Yang pertama, si penjual harus punya filosofi penjualan, harus punya konsep, harus punya value, harus mengupayakan untuk memposisikan diri sebagai orang yang memberikan solusi masalah atau yang menjadi mitra dari, pembeli. Terus yang kemudian setelah itu sudah dimiliki, harus membuat, strategi membangun relasi atau membangun hubungan. Misalkan yang pertama harus mengadopsi mindset bahwa, pembeli dan penjual harus sama-sama merasa menang, merasa untung. Kemudian harus, punya citra profesional dan harus punya work ethic atau etika, komunikasi yang juga tinggi sehingga kemudian si pembeli tidak merasa dipaksa, tidak merasa dimanipulasi, tapi justru malah merasa dirangkul dan diberikan solusi. Kemudian juga ada strategi produk yang ketiga yang jelas intinya adalah bahwa si penjual ini harus memahami, produk yang dia jual, sehingga apapun pertanyaan yang mungkin muncul dari pembeli itu bisa dijawab secara meyakinkan. Sehingga pembeli tidak punya kesempatan untuk memikirkan opsi-opsi yang lain, karena dia merasa bahwa jawaban yang diberikan oleh penjual itu memberikan kepastian bagi dia. Salah satu yang bisa ditekankan adalah bagaimana, benefit dari si produk tersebut yang bisa memenuhi kebutuhan si konsumen. Yang keempat, harus membangun strategi konsumen, intinya adalah bahwa si penjual harus memahami perilaku konsumen, harus memahami kebutuhan konsumen, kemudian dari sana menyinergikan antara kebutuhan dan karakter si konsumen dengan fitur atau keunggulan dari produk yang dijual, sehingga akan tercipta yang tadi itu kayak win-win, solution, rasa bahwa semua pihak merasa menang. Dan yang kelima, ini juga yang sangat penting adalah presentasi, atau bagaimana si penjual menceritakan atau mengkomunikasikan, mempresentasikan produk yang dia ingin jual, sehingga si pembeli tertarik untuk melakukan pembelian. Dalam konteks ini kenapa strategik atau consultative selling model ini menjadi, eee, relevan dalam konteks pemasaran global dan banyak dipakai karena memang kompetisi semakin ketat, produk yang dijual semakin kompleks, kemudian, bergeraknya suatu kultur di mana hari ini bisnis berorientasi kepuasan konsumen dan berorientasi pada kebutuhan untuk membangun hubungan jangka panjang karena tadi yang saya jelaskan bahwa bisnis hari ini berbasis trust, atau berbasis kepercayaan. Nah, dalam bentuk yang lain, strategi konsultatif model ini digambarkan sebagai lingkaran, di mana lingkaran yang paling luar, yang paling dasar adalah si penjual memiliki filsafat atau filosofi penjualan pribadinya dia, yang kemudian dari filsafat ini diturunkan menjadi 4 strategi, mulai dari strategi produk, strategi customer, strategi relationship, dan strategi presentasi yang tadi sudah dijelaskan, yang tujuan akhirnya adalah membangun partnership yang berkualitas. Jadi ini balik lagi ke rencana awal tadi yang tujuan jangka panjangnya yaitu untuk membangun, relasi yang bagus, di antara perusahaan dan konsumen. Sehingga tidak semata-mata tujuannya hanya menjual, karena kalau semata-mata tujuannya hanya menjual, ada kemungkinan work ethic dihilangkan sehingga konsumen mungkin membeli tapi dia akan kecewa dan tidak akan melakukan pembelian ulang di masa yang akan datang. Atau menimbulkan citra yang buruk bagi perusahaan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam 5 langkah tadi, langkah penentunya sebetulnya adalah ketika si penjual melakukan presentasi atau mengkomunikasikan produknya. Karena semua strategi itu akan tercermin dalam langkah presentasi tadi. Dan dalam konteks ini, Kigen memberikan beberapa langkah. Yang pertama itu adalah pendekatan. Biasanya kalau teman-teman lihat orang yang melakukan penjualan pribadi, baik di jalan misalkan atau di toko-toko, biasanya dia akan mendekati kita dan bilang, "Bapak atau Ibu punya waktu sebentar nggak?" gitu. "Boleh saya cerita sesuatu atau apa?" gitu, yang dia berusaha menarik atensi atau perhatian kita. Nah, setelah dia merasa bahwa kita sudah memberikan atensi atau perhatian kita, dia akan melakukan presentasi. Misalkan ini contoh aja kayak, "Oh, Bapak Ibu sakit gigi ya? Kebetulan loh kami ada produk pasta gigi yang baru." Dalam presentasi dia mengidentifikasi nih kebutuhan si konsumen yang baru dia kenal, tapi dia identifikasi secara cepat dan semeyakinkan mungkin sehingga si konsumen tidak punya waktu untuk berpikir dan menyangga. Terus kemudian dia
menarik suatu produk yang dianggap relevan dengan si kebutuhan si konsumen yang sebetulnya bisa jadi sebetulnya tidak diperlukan. Nah, setelah tertarik atensinya akan produk ini, kemudian didemonstrasikan. Si penjual ini menunjukkan cara pakainya gitu. Ini nih cara pakai si produk kami itu kayak gini, sehingga ini berbeda dengan produk pasta gigi yang lain, sehingga kalau sakit gigi akan hilang gitu. Terus mungkin bisa menawarkan juga, "Bapak Ibu mau mau coba?" gitu. Sehingga ada engagement atau ada partisipasi aktif sehingga si pembeli tidak merasa sedang menjadi objek, tapi sedang menjadi teman atau mitra yang dikasih tahu oleh sahabatnya gitu, padahal mereka nggak kenal sama sekali. Yang keempat, negosiasi. Nah, setelah demonstrasi, kemudian si orangnya akan nanya, "Gimana, tertarik nggak Mbak, Bu, untuk beli?" Gitu istilahnya seperti itu. Nanti kemudian, nego misalkan harganya atau prosesnya dan seterusnya, dan setelah deal baru kemudian closing. Misalkan dengan kata, "Oh ya udah biar saya bantu hitung ya Pak atau Bu," gitu, "berapa total pembeliannya." Dan biasanya setelah terjadi pembelian, kemudian menjanjikan bahwa kalau ada apa-apa nanti boleh loh kontak saya lagi, boleh, nanya-nanya lagi, boleh melakukan pembelian lagi dan seterusnya. Sehingga si pembeli merasa menjadi suatu bagian dari sebuah kultur atau sebuah industri, tidak sekadar hanya menjadi objek, gitu. Ini adalah strategi presentasi yang persuasif dan juga, apa ya, intinya adalah tidak memberikan kesempatan untuk si konsumen memikirkan ulang atau menyanggah atau mengkritisi gitu. Dia diyakinkan, dan diarahkan untuk melakukan keputusan secara cepat pada saat itu. Nah, selain itu terakhir ada bentuk markom yang lain menurut Kigan. Yang pertama ada direct marketing, ini contohnya misalkan kayak email yang masuk dari perusahaan ke kita untuk mempromosikan produknya atau memberikan nanya kabar kita atau, Mmm, menyampaikan bahwa ada diskon dan seterusnya, ini dan termasuk juga katalog, infomersial, dan teleshopping. Teleshopping itu kalau dulu adalah acara TV yang ada nomor hotline-nya, teleponnya yang kita bisa telepon langsung ke sana kalau mau beli produk yang sedang didemonstrasikan di dalam acara TV tersebut. Ini contohnya saya dapat, sering sekali dapat direct mail dari Booking.com karena dulu sewaktu di UK sering menggunakan aplikasi ini untuk, memesan penerbangan, untuk melakukan travelling sehingga, database saya tercatat dan mereka menjaga relasi itu dengan mengirimkan, direct mail sefrekuentif mungkin. Yang kedua ada event sponsorship, ini sudah sangat lazim produk mensponsori suatu acara atau suatu event, mau itu, olahraga, seni, dan seterusnya. Dan contoh yang menarik yang mau saya sampaikan adalah ketika pada tahun 2017 itu Liga Indonesia disponsori oleh Gojek Traveloka. Ini kenapa saya sampaikan dan menurut saya menarik, karena pada saat itu Gojek baru muncul dan sedang terjadi ketegangan sosial antara, Gojek dan pengendara ojek konvensional. Nah, sehingga Gojek perlu untuk menumbuhkan citra positif yang baru dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mensponsori suatu acara sepak bola yang itu jadi hajatnya orang-orang Indonesia, termasuk pelanggan ojek konvensional, termasuk juga orang-orang yang menjadi, pelaku industri ojek konvensional. Nah, ketika mereka merasa olahraga yang mereka sukai disponsori oleh Gojek, yang asalnya dalam benak mereka adalah rival, adalah musuh, bisa jadi ada shift, ada perubahan, paradigma, perubahan persepsi, di mana kemudian Gojek, tidak dilihat lagi sebagai tokoh antagonis, tapi dilihat sebagai tokoh protagonis. Dan hari ini, 3 tahun kemudian, kita melihat bagaimana kemudian, eee konflik antara ojek konvensional dan ojek online itu relatif menurun dibanding tahun-tahun awal. Tentu saja bukan ini yang jadi, penyebab utamanya, tapi salah satu penyebabnya bisa jadi adalah pendekatan promosi, event sponsorship ini. Yang terakhir ada produk placement, jadi kayak produk ditaruh di suatu tempat, di dalam sebuah program misalkan, sehingga seolah-olah produk itu adalah bagian dari program itu. Contoh yang paling sederhana mungkin kayak kalau teman-teman nonton film, kemudian lihat tokohnya ngerokok, rokok tertentu, dan kemudian kita merasa bahwa rokok tersebut adalah bagian dari cerita filmnya, padahal sebetulnya
bisa jadi adalah product placement, adalah strategi promosi yang dilakukan oleh si produk rokok tersebut, sehingga kemudian secara tidak sadar mempersuasi penonton untuk mengikuti si tokoh dalam film untuk merokok rokok yang sama seperti dalam film tersebut. Contoh yang ingin saya kasih lihat ini sebetulnya tidak secara langsung ditujukan sebagai product placement, tapi kemudian secara tidak langsung menjadi product placement. Ini contohnya misalkan ketika MU lawan PSG, kemudian MU kalah dan Di Maria diolok-olok oleh pendukung MU, kemudian Di Maria melakukan sebuah selebrasi dengan mengambil botol bir yang dilempar ke lapangan dan bersikap seolah-olah sedang meminum bir itu. Nah, itu sebetulnya secara tidak langsung menjadi produk placement si bir tadi, karena, atensi orang tertuju kepada si momen itu atau si situasi itu sehingga, merek si bir tadi secara tidak langsung juga kemudian terperhatikan. Nah itu, contoh dari produk, placement. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.